Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Gimana kabarnya? Sehat semua Ibu ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehatnya kita bisa maksimalkan untuk taat kepada Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Baik, kita ucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mudah-mudahan kita menggunakannya nikmat itu untuk taat kepada Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, tauladan manusia itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam mengikuti ajarannya. Alhamdulillah kita sudah di pertemuan keberapa ya dalam pertama kita taklim itu ya. Dan alhamdulillah kita orang-orang pilihan ya, karena memang ada namanya seleksi alam. Ada seleksi alam ya. Seleksi alam itu berjalannya waktu siapa yang berguguran dalam mencari ilmu, itu namanya seleksi alam ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini, detik ini, kita semua alhamdulillah menjadi pilihan Allah yang lulus dari seleksi alam itu. Artinya masih istiqomah dalam pengajian atau taklim. Baik, sebagaimana biasa kita di minggu jam sore ya, kita sudah sepakat untuk bulan ini di awal tahun ya, kita ada jadwal kajian hadis ya, yang sebelumnya kita hanya fokus di tadabbur dan fikih, karena memang ilmu itu luas ya, cabang ilmu ya, yang banyak, yang belum banyak kita ketahui itu banyak ya, banyak yang belum kita ketahui ya. Dari satu persatu kita mencoba menelaah, mempelajarinya, yang dengan harapan dengan bertambahnya kita ya, semakin paham dengan ilmu-ilmu yang kita pelajari, diharapkan kita menjadi sosok muslim yang semakin utuh ya, semakin berdasarkan ilmu yang kita pahami, kita pelajari, kita menjadi sosok muslimah yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya ngambil hadis ya, syarah hadis ya. Syarah ini artinya penjelasan ya. Kalau di Al-Qur'an namanya tafsir ya. Jadi kayak misalnya tafsir banyak ya, ratusan ya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain ya, Hamka, dan banyak ya, ratusan. Nah, kalau di hadis namanya syarah, jadi penjelasan. Al-Quran namanya tafsir, penjelasan hadis namanya syarah. Karena bagaimana kita akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai pokok pedoman atau hukum kita, hukum umat Islam. Jadi hukum pokok umat Islam kan yang ada 4 ya. Jadi hukum syariat Islam itu ada 4. Pertama Al-Quran. Nah, kalau di tafsir atau di penjelasannya itu namanya tafsir. Yang kedua, hukum syariat itu ada hadis, yang kalau dijelaskan ya isi tentang hadis itu sendiri, nah itu namanya syarah ya. Penjelasan dari hadis namanya syarah, penjelasan dari Al-Quran namanya tafsir. Yang ketiga, hukum Islam itu ada namanya ijma, ijma ulama ya, kesepakatan ulama. Dan yang terakhir adalah qiyas ya. Jadi qiyas ya, jadi kalau ada satu hal ya, satu hukum ya, kalau ada satu peristiwa atau kejadian atau hal-hal terkait dengan butuhkan hukum, maka pertama dilihat dari Al-Quran, ada nggak di Al-Quran. Kalau di Al-Quran nggak ada, di hadis ada nggak di hadis. Kalau di hadis nggak ada, berarti ke ijma. Kalau ijma nggak ada, berarti qiyas. Nah itu para ulama kita ya, kita serahkan kepada memang orang-orang yang kompeten dalam hal itu, dan kita hanya mempelajari ya, termasuk kitab
Syarah hadis arba'in ini ya adalah salah satu karya Imam An-Nawawi ya. Jadi Imam An-Nawawi ini termasuk ulama bermazhab Syafi'i yang karya-karyanya luar biasa, dan yang paling terkenal yang paham atau hafal atau akrab di telinga kita ya hadis arba'in ya, hadis arba'in. Terus ada Riyadus Shalihin gitu ya. Insyaallah kita mudah-mudahan panjang umur ya. Kalau hadis arba'in kan, arba'in itu kan 40 ya, 40 isinya itu 42-an gitu ya. Nanti kita masuk setelah selesai mudah-mudahan nyampe umur, masuk ke hadis Riyadus Shalihin ya. Riyadus Shalihin itu sekitar 300 berapa hadis ya di situ Nah, ini adalah bahwa kita tuh memang harus menyiapkan waktu ya. Banyak yang belum kita ketahui gitu, banyak ilmu-ilmu agama yang kita belum pelajari gitu. Nah, ini disyarahkan oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bukha ya. Ini pensyarah dari hadis arba'in. Nah, hadis arba'in itu sendiri adalah karangan atau karya dari Imam An-Nawawi. Nah, Imam An-Nawawi ini termasuk salah satu ulama besar yang begitu perjuangannya ya dalam beliau itu lebih spesifik di bidang fikih dan hadis ya. Bagaimana beliau menghabiskan waktunya, bahkan di biografi beliau dalam satu kitabnya itu Riyadus Shalihin dituliskan beliau itu sehari itu 12 kali belajar. 12 kali belajar dengan berbagai disiplin ilmu sehari itu. Ya, kalau kita belajar sehari berapa, Bu? Seminggu sekali, alhamdulillah ya. Ini memotivasi kita ya. Jadi sampai beliau tuh nggak sempat nikah, bukan nggak mau ya, karena kan itu sunnah Rasul ya. Tapi begitu beliau saking menekuni di bidang ilmu fikih dan hadis tadi, beliau sampai waktunya terkuras untuk ilmu itu sendiri gitu. Nah, beliau lahir di Nawa ya. Nawa itu satu perkampungan, satu desa atau dusun atau desa ya di Damaskus gitu ya. Nah, beliau lahir 631 Hijriah. Jadi setelah Rasul hijrah ke Madinah, nah 631 Hijriah beliau lahir. Ya, selama kurang lebih 45 tahun ya usia beliau, wafat di usia 45 tahun, mengabdikan dirinya untuk menggeluti ilmu-ilmu Islam itu sendiri ya. Jadi kurang lebih wafatnya itu 676 ya, 676. Beliau sangat hati-hati, warok ya, sampai bahkan ketika di Damaskus itu beliau nggak mau makan buah-buahan Damaskus, saking hati-hatinya. Kenapa? Karena di Damaskus itu banyak tanah wakaf ya, jadi khawatir buah itu tumbuh dari tanah wakaf gitu ya, saking hati-hatinya beliau ya. Juga beliau itu adalah nama aslinya itu bukan An-Nawawi ya. Nawa itu kampung kelahirannya. Nama aslinya itu adalah Yahya ya. Yahya bin Sorof ya, bin Muri ya, bin Hasan bin Husain Al-Nawawi. Jadi nama aslinya Yahya ya, bukan kalau di sini malah terkenalnya kan Imam An-Nawawi ya. Jadi Nawa itu kampungnya, nama aslinya tadi. Ya, baik, itu sedikit kita mengenal ya dari pengarang hadis ini ya, hadis arba'in ini, itu Imam An-Nawawi. Di hadis pertama, nah sekarang sebelum kita masuk, apa alasan kita mempelajari hadis arba'in ya, apa alasannya ya? Di sini beliau tuliskan dalam satu muqaddimahnya, man hafadha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Nah, jadi alasan salah satunya ya, apa artinya di sini? Barang siapa menghafal untuk umatku ya 40 hadis ya tentang urusan agamanya ya, menghafal hadis yang 44 hadis, dihafal, disampaikan
Lalu dia akan dibangkitkan pada hari kiamat di dalam golongan ahli fikih dan ulama. Nah, ini memang disebutkan di sini walaupun sanadnya banyak ya, tapi ini termasuk derajat atau status hadisnya adalah doif atau lemah gitu. Ya, tetapi ini dijelaskan lagi oleh imam setelahnya itu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ya, beliau mengatakan boleh ya hadis lemah diamalkan, tapi ada syaratnya gitu. Apa syaratnya? Ada 5 syarat ya menurut Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Beliau ulama setelah datang setelah Imam An-Nawawi. Dia mengatakan 5 syarat itu adalah pertama, bahwa urusan itu tidak terkait dengan akidah. Jadi hadis lemah boleh dipakai gitu, tapi ada syaratnya. Nah, ini bukan kata guru ngaji, tapi kata ulama ya, yang pastinya sudah memperhitungkan dan punya alasan tersendiri ya. Nah, salah satunya di sini bukan masalah akidah ya. Jadi hadis lemah yang kita jalankan, yang kita amalkan, pertama bukan hadis lemah, bukan hadis terkait dengan urusan akidah. Yang kedua, tidak masalah hukum halal haram. Terus yang ketiga, perawinya ya tidak termasuk orang yang kadzab atau dusta. Jadi tidak ada perawi yang dusta di situ. Ya. Terus yang keempat, masih dipayungi dalil yang umum. Dan yang terakhir sebagai motivasi, ya, motivasi dalam beramal. Nah, inilah mengawali kajian kita untuk mempelajari hadis arba'in. Yang kelima adalah untuk motivasi amal, ya, motivasi kita beramal. Ya, jadi pertama tidak terkait dengan akidah. Ya, yang kedua tidak masalah halal dan haram. Yang ketiga, tidak ada perawinya kadzab atau pendusta. Yang keempat, masih dipayungi dalil yang secara umum. Secara umum ada dalilnya, dalil umumnya ada gitu. Terus yang kelima sebagai motivasi dalam beramal. Ya. Ya, baik ya. Kita lanjut. Nah, Imam Syafi'i, Masya Allah, Imam An-Nawawi ya, tadi beliau nama aslinya adalah Yahya ya, Yahya bin Sorof bin Muri bin Hasan bin Husain An-Nawawi ya, beliau lahir di kota Nawa ya, di Damaskus sekitar tahun 631 ya. Kalau lahirnya 631, usia 45 tahun beliau mengisi hidupnya untuk agama, maka sekitar 676 beliau wafat. Hadis pertama adalah tentang niat ya, tentang niat ya, dan ini hadis ini termasuk muttafaq alaih. Jadi hadis pertama itu tentang niat, dan hadis ini termasuk muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya muttafaq itu artinya disepakati. Muttafaq alaih, kan kita suka ini ya, kalau baca hadis dalam kurung HR gitu ya, hadis riwayat muttafaq alaih gitu ya. Nah, itu apa sih artinya? Nah, muttafaq itu artinya disepakati ya, disepakati. Alaih itu artinya oleh keduanya. Jadi muttafaq alaih itu artinya disepakati oleh keduanya. Imam hadis siapa? Bukhari dan Muslim ya. Jadi artinya Bukhari memasukkan hadis itu di kitabnya, terus Imam Muslim juga memasukkan hadis itu dalam kitab Sahih Muslimnya. Nah, di sini ya muttafaq alaih ya, muttafaq alaih, disepakati oleh keduanya, kedua imam hadis tadi. Artinya masing-masing di kitab hadis mereka ada gitu ya. Hadis pertama, siapa periwayatnya? Ya, ini dari sahabat Nabi ya, yang luar biasa, itu dari Amirul Mukminin Abu Hafs, itu Umar bin Khattab ya. Jadi hadis ini sumber hadisnya dari Rasul
yang meriwayatkan adalah Amirul Mukminin Abu Hafs. Ya, jadi kalau orang Arab itu kalau ini kan namanya singkat-singkat, tapi ini ya binnya panjang gitu kan, sebutan abu ini. Nah, abu ini artinya ke ini, biasanya ke anak gitu ya, kunyahnya namanya ya. Nah, misalnya saya anak saya namanya Ihsan gitu, itu manggil bapak Abu Ihsan gitu. Nah, ini Abu Hafs gitu. Nah, Abu Hafs itu bukan berarti Hafs kan singa ya, jadi bukan berarti bapak singa, tapi julukan ini Rasul berikan Abu Hafs itu artinya memang beliau Umar itu memang garang gitu, kayak singa gitu. Ya, jadi sampai dijuluki Abu Hafs gitu ya. Dan juga kata Rasulullah memberi gelar ya Al-Faruq. Ya, Al-Faruq itu artinya yang bisa membedakan antara hak dan batil. Makanya termasuk beliau itu asyadul alal kufar. Ya, beliau itu termasuk keras ya, keras terhadap orang kafir. Ya, kalau A ya A, B ya B. Artinya kalau kekafiran ya kafir, ke Islam ya Islam gitu. Jadi betul-betul bisa membedakan mana kafir mana muslim gitu. Ya, sehingga dijuluki oleh Nabi sebagai Al-Faruq. Ya, jadi di awal ya julukan Abu Hafs itu bukan berarti bapaknya singa, tapi karena memang karakternya, garangnya gitu ya. Itu. Ya kayak misalnya Abu Hurairah itu bukan berarti bapaknya kucing ya, tapi Pak Kucing gitu. Karena beliau tuh senang sama kucing, dikasih makan, dibeliin itu. Akhirnya sebutannya Pak Kucing, bukan Bapak Kucing dari Mendalik ya. Nah, karakter dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab ini memang tadi garang gitu ya. Nah, beliau itu setiap tahunnya menjadi juara bertahan bergulat. Umar bin Khattab ya. Jadi di Mekah itu ada pasar Uqail. Di pasar itu setiap tahun itu ada lomba gulat. Nah, pemenangnya tuh Umar lagi gitu. Makanya disebutin pas dijulukin Abu Hafs gitu kan. Setiap tahunnya pasti pemenangnya itu ya. Usianya dengan Rasulullah itu sekitar selisih 13 tahun ya. Jadi kita sebelum masuk ke isi hadisnya, kita kenal dulu ya siapa yang meriwayatkannya ya, sehingga kita bisa ambil pelajaran. Di situ ada hikmah yang luar biasa kita nanti di akhir cerita ini ya. Jadi usianya sekitar waktu Rasul usia 40 tahun terima wahyu, Umar bin Khattab itu selisih 13 tahun, berarti sekitar usia 27 ya. Ya, ada 7 ya, sekitar 27 kan selisih 13 tahun. Kalau 27 itu kan berarti lagi seger-segernya ya, lagi produktivitas tinggi ya. Kalau usia laki-laki 27 tahun ya. Kalau sekarang ya misalnya lulus S1 23 tahun, tambah S2 2 tahun 25, ini 27 berarti ya mungkin lagi jenjang S2 ya S3 gitu ya. Kalau kita hitung-hitung kaitkan dari zaman sekarang. Nah, pada saat itu memang ya terkenal garangnya, bahkan kalau mendengar paling memusuhi Islam ya. Jadi Umar bin Khattab sebelum hijrah ya itu memusuhi Islam ya, sangat kental dengan permusuhan dengan Islam. Jadi dia ada satu hamba sahayanya, beliau punya budak ya. Budaknya pas dengar budaknya masuk Islam langsung disiksa gitu. Ya bahkan suatu saat ya ketika beliau keluar rumah dengan pedang terhunus, dengan berucap saya akan bunuh Nabi ya, saya akan bunuh Muhammad gitu kan. Terus apa kata orang melihat, "Hai Umar bin Khattab, kamu kemana?" "Aku akan bunuh Muhammad," gitu ya. Terus kata yang mendengar, tidakkah kau takut bahwa Nabi Muhammad itu bukan kalau dibilang ya bukan orang sembarangan gitu, karena Nabi Muhammad itu secara jalur nasabnya tuh orang mulia gitu ya, termasuk dari Qushay. Jadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib ya, bin Hashim bin Hanan bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Muthalib bin Hashim ya. Terus ada Qushay ya. Qushay ini adalah yang membangun kota Mekah gitu
Ya, jadi ya istilahnya jangan macam-macam dengan Muhammad. Muhammad itu termasuk orang keturunan orang yang punya pengaruh, ya, yang membangun kota Mekah itu Qusay tadi, dari keturunan kakek yang keberapanya gitu. Akhirnya tidak berani. Nah, inilah sedikit buat informasi atau kita mengenal siapa itu Umar bin Khattab. Nah, sampai Rasulullah berdoa, ya, Allahumma a'izzal islama bi umaro'aini, ya, jadi sampai Allah itu berdoa, ya, kepada Allah agar diberikan 2 Umar, ya, tolonglah Islam dengan dua Umar. Nah, salah satunya Umar bin Khattab, ya, salah satunya bin Khattab, yang satu lagi adalah Umar bin Hisam, ya. Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu kan nggak tenar, ya. Tenarnya itu ya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal itu nama aslinya ini apa namanya, Umar bin Hisam, ya. Jadi Umar bin Hisam itu adalah Abu Jahal tadi gitu. Jadi Rasulullah sampai berdoa, ya, Allahumma a'izzal islama bi umaro'aini, ya Allah, tolonglah Islam dengan 2 Umar, dengan masuknya 2 Umar, yaitu satu Umar bin Khattab dan satu lagi adalah Umar bin Hisam, yang nama tenarnya ya Abu Jahal, tapi Allah pilih yaitu dengan masuknya Umar bin Khattab. Dan Umar bin Hisam itu atau Abu Jahal mati dalam keadaan kafir. Nah, inilah 2 kekuatan, ya, yang Allah minta, ya, dan Allah kabulkan satu, yaitu masuknya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana perjalanan dari Umar bin Khattab itu sendiri, ya, sampai dalam keimanan atau cahaya atau hidayah, ya. Jadi suatu ketika selama ini tuh Umar bin Khattab itu hanya mendengar kalau adiknya Fatimah bin Khattab itu sudah masuk Islam, tapi sebatas, kalau bahasa kita, baru infotainment, apa namanya, info burung, maksudnya kabar burung aja gitu, belum pas. Nah, untuk memastikan dia datang ke tempat adiknya, ya, Fatimah bin Khattab. Nah, betul pas ke sana sedang baca Al-Quran, bukan Al-Quran, lembaran-lembaran, ya. Kalau dulu kan pada saat itu belum Al-Quran dibukukan seperti ini. Jadi ayat-ayat yang Allah turunkan itu ditulis, ya, di batu, di kayu-kayu, di pelepah kurma gitu kan. Tapi sudah ada kertas, karena Mesir pada saat itu sudah membuka hubungan dagang, ya, dengan Mekah. Jadi sudah masuk kertas gitu. Nah, sampai di rumah Fatimah binti Khattab, dia kaget, ya, mendengar ada suara ngaji gitu. Nah, suami istri itu Said dan Fatimah bin Khattab lagi baca Quran. Maka ketika datang langsung, "Hai penjaga, adik saya lagi ngapain? Lagi baca apa?" "Oh, enggak lagi baca apa-apa." Tapi langsung datang, masuk ke dalam, dan ternyata betul, ya, Fatimah bin Khattab dan suaminya Said sedang baca lembaran-lembaran Al-Quran, ya. Maka di bahasa ini dipukul, ya, suaminya Fatimah bin Khattab dipukul, jatuh, dan juga memukul adiknya sampai adiknya terjengkal, jatuh gitu, sampai berdarah, ya. Kalau orang kan kalau digertak, dipukul, biasanya kan takut, ya, apalagi posisinya adik perempuan, ya kan, terus dipukul, jatuh, berdarah, biasanya kan ciut gitu, ya. Tapi ternyata ini yang buat Umar kagum gitu, kaget gitu. Ini adik saya, ya, dipukul, jatuh, berdarah, tapi nggak ada rasa takut, ya. Ditanya, adekku, benar kan? Benar di luaran ramai bahwa engkau adalah orang yang salah satunya mengikut Nabi Muhammad dan suaminya. Padahal saya penentangnya, tapi justru adik sendiri yang beriman kepada Nabi. Ya, akhirnya dengan direbutlah lembaran tadi. Dia belum ini, ya, belum berupa Quran, ya.
Nah, pada saat itu yang dibaca surat Toha. Jadi adiknya lagi baca surat Toha. Toha ma anzala 'alal Qur'ana litashqa. Jadi setelah ditarik, ya apa jawab Fatimah bin Khattab tadi? Ya, beliau katakan innaka najasun. Sesungguhnya engkau najis. Ya. Jadi dalam keadaan posisi yang lemah, berdarah, tapi matanya begitu tajam menatap, nggak ada rasa takut. Ya. Innaka najasun, sesungguhnya engkau najis. Bisyirkika, karena engkau syirik. Ya. Begitu melihat itu, Umar dalam hatinya tuh lemah sebenarnya, tapi beliau katakan setelah masuk Islam baru dia sampaikan bahwa saat itu sebenarnya dia tuh sudah lemah ketika melihat adanya berdarah, tapi masih dalam kondisi yang berani kokoh dengan mengatakan innaka najisun, sesungguhnya engkau syirik, engkau adalah najis bisyirkika, karena engkau adalah syirik. Ya. Karena apa? La yamassuhu illa thahirun. Jadi tidaklah menyentuh Al-Quran ini atau lembaran ini kecuali orang yang orang suci. Makanya Umar bin Khattab langsung pulang karena tadi kan ada sesuatu yang bikin kenapa ini gitu kan. Akhirnya pulang, mandi, penasaran, datang lagi. Pas datang lagi, ya dimintanya tadi lembaran tadi dibaca lagi, dia mati. Karena orang Arab itu kan penyair ya. Penyair itu kan bahasanya lembut, punya makna gitu. Tapi ketika dipahami, diperhatikan, kayaknya nih bukan bahasa penyair gitu. Bukan bahasa biasa. Kan Quran tadi kan. Jadi penasaran, akhirnya dia datang ke satu tempat namanya Arkom bil Arkom. Jadi rumah dulu itu nggak kayak gini, Bu, pengajian di mana-mana. Ya, pengajian tuh masih sembunyi, ya. Baca Qur'annya saja kayak suara lebah di dalam, ya, jadi gitu, nggak berani, ya. Auzubillah, kayak di sini kan yang pakai tawal dulu nggak. Waktu zaman Islam belum punya kekuatan, ya. Akhirnya datang ya ke tempat pengajiannya Rasul, majelis taklimnya Rasul. Nah, saat itu Rasulullah didampingi 40 orang. 40 orang itu salah satunya adalah pamannya Nabi. Siapa, Bu? Yang pertama masuk Islam, pamannya Nabi. Yang wafatnya itu sampai diambil jantungnya ya, Hamzah. Nah, jadi Hamzah itu termasuk dalam pengajian itu. Yang 40 orang itu salah satunya adalah Hamzah. Nah, pas datang Hamzah itu kan mendapat julukan Asyadullah, singa Allah. Ya, jadi kalau Umar bin Khattab tadi apa? Abu Hafs. Jadi singa disambut dengan singa. Masya Allah, kalau tarung luar biasa itu ya. Nah, pas datang, ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhirnya kata Hamzah, "Hai Umar, kalau engkau kesini mau menyerahkan diri, maka kami terima. Tapi kalau engkau kesini mau membunuh Nabi, maka engkau akan mati. Akan saya bunuh, kau mati dengan pedangmu sendiri." Artinya satu bentuk penghinaan gitu ya. Kalau mati oleh pedangnya lawan kan biasa, tapi mati oleh pedangmu sendiri gitu. Akhirnya Rasulullah nyuruh masuk. "Ya Umar, apa maksud engkau kesini?" Maka pada saat itu juga kata Umar, "Aku mengakui Tuhanmu, aku mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah, dan aku juga mengakui ya diturunkannya Al-Quran lewat engkau, yang dibaca oleh adik saya," gitu ya. Karena memang awalnya dia kan tersentuhnya itu kan karena lewat dari adiknya Fatimah bin Khattab. Akhirnya pada saat itulah beliau masuk Islam. Tapi lumayan. Kalau Abu Bakar itu kan 2 tahun ya, 2 tahun kenabian Rasul. Umar Abu Bakar langsung ya. Abu Bakar langsung tahun pertama langsung ya. Kalau Umar udah tahun ke-6 ya, tahun ke-6 kenabian baru masuk Islam gitu ya. Nah, alhamdulillah berarti doanya terkabul dengan Islamnya Umar bin Khattab. Maka Islam punya 2 kekuatan. Pertama Asyadullah, singa Allah. Yang kedua Abu Hafs ya. Jadi 2 kekuatan inilah, maka kata sahabat ya,
alasna alal haq, ya, apakah kita dalam kebenaran, gitu kan. Maka kata Umar bin Khattab, sekarang jangan sembunyi-sembunyi, artinya mulai saat ini ayo kita dakwah terang-terangan. Maka pada saat itulah dakwah mulai terang-terangan, orang sholat mulai terang-terangan, baca Quran mulai terang-terangan, yang biasanya dengan suara yang tidak jelas ya karena takut ketahuan orang kafir dan sebagainya. Tapi saat Umar bin Khattab masuk Islam, maka dakwahnya mulai terang-terangan. Nah, dengan berjalannya waktu hijrah ke Madinah, karena pada saat itu memang tekanannya luar biasa, semakin terang-terangan, semakin tekanan dari orang-orang kafir Quraisy pada saat itu semakin meningkat, ya, baik pemboikotan, pembunuhan, penyiksaan dan sebagainya, sehingga Allah menurunkan perintah untuk hijrah ke Madinah. Itu pada saat itu Rasul usia 53. Kalau Rasul usia 53, berarti Umar usia berapa, Bu? Selisihnya 13 tahun. Nah, saat hijrah 40 ya. Nah, jadi Nabi Muhammad waktu itu Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah usia 53, maka pada situ Umar usia 40. Nah, kurang lebih ya ke hijrah ke Madinah. Nah, pada saat itu juga Nabi Muhammad dinikahkan ya, atau Umar bin Khattab menikahkan putrinya, yaitu Hafsah ya, salah satu putri dari Umar bin Khattab. Makanya ada 7 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. 7 sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, salah satunya adalah Abdullah bin Khattab ya. Karena apa? Karena Abdullah bin Khattab ini adiknya Hafsah. Jadi Abdullah sama Rasul ipar ya, kakak ipar ya. Jadi sering main ke rumah, jadi sering Rasul lagi ini ya. Jadi banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar tadi. Nah, berjalannya waktu Rasul wafat, terus diganti oleh Abu Bakar ya. Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan, tapi selang 2 tahun kepemimpinannya beliau wafat dan diganti oleh Umar bin Khattab. Nah, inilah yang kita akan bahas ya, kenapa disebut Amirul Mukminin ya. Nah, Amirul Mukminin gelar pertama ya diberikan kepada Umar bin Khattab. Kalau Abu Bakar As-Siddiq gelarnya adalah khalifah ya kan, khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya kan. Khalifah itu artinya pengganti, bukan pengganti Rasul, karena la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, tapi artinya pengganti kepemimpinan nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tapi setelah Abu Bakar Siddiq wafat, Nabi Umar bin Khattab tidak mendapatkan gelar nggak mendapat gelar khalifah ya. Karena khalifah itu kan, kalau misalnya Abu Bakar khalifah, terus Umar khalifah, ntar khalifah, terus ntar abis Umar Utsman, kan banyak khalifah gitu kan. Makanya disitulah pemberian dengan gelar Amirul Mukminin. Nah, inilah yang kita akan bahas ya. Kenapa di sini di hadis pertamanya dari Amirul Mukminin Abu Hafs. Nah, inilah tadi muqaddimahnya kita sudah bahas. Nah, mungkin insya Allah kita lanjut isi materi hadisnya pertemuan selanjutnya ya. Tapi yang bisa kita tarik dari sejarah masuknya Umar bin Khattab itu adalah satu perjuangan yang bisa kita jadikan motivasi ya. Ketika beliau memimpin itu sudah banyak ijtihad yang beliau lakukan ya. Yang pada zaman dulu namanya tentara itu nggak digaji. Pada zaman Umar dibentuk namanya surtoh ya, kepolisian. Jadi perang nggak perang ya dapat gaji ya, para prajurit. Kalau sebelumnya kan dia mendapatkan hanya gonimah saja. Kalau perang dapat gonimah, dapat gitu ya. Tapi di zaman Umar bin Khattab dibentuklah tadi kepolisian, sehingga perang nggak perang ya mereka ada gaji gitu. Nah, itulah salah satu
ada perubahan-perubahan ya yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, jadi dari kisah tadi tentang Umar bin Khattab kita ambil betapa orang yang pernah ya berniat membunuh Rasul, orang yang begitu besar musuh umat Islam, tetapi setelah masuk Islam maka totalitas. Nah, ini yang kita akan ambil pelajaran ya. Jadi totalitas setelah masuk Islam, totalitas, enggak pilih-pilih ya. Kalau kita belum totalitas, masih aduh banyakan ini, tapi mintanya masuk surganya surga Firdaus. Nah, ini gimana nih kalau begini? Ya. Jadi Umar bin Khattab itu totalitas setelah masuk, masya Allah ya, luar biasa. Nah, inilah yang satu lagi ya, ketika seseorang lemah, dalam keadaan lemah. Tadi kan adiknya Umar bin Khattab lemah ya, Fatimah bin Khattab ya, ditampar, dipukul, jatuh, wanita jatuh berdarah, tapi kok punya kekuatan yang bisa menunjukkan tegarnya ini. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Jadi ketika orang itu lemah, ketika orang itu tidak berdaya, tapi posisinya dekat sama Allah, maka dia kuat. Nah, sebaliknya ya, ketika orang gagah, merasa gagah, kuat, tetapi dia tidak dekat dengan Allah, sebenarnya dia rapuh. Kita lihat saudara kita di Palestina, mereka tidak berdaya, ya kan? Mereka tidak punya kekuatan apapun kecuali doa, ya kan? Nah, itulah yang menjadikan mereka sampai saat ini masih tetap kokoh berdiri. Sekalipun tinggal satu orang penduduk Gaza, tinggal satu orang pun tetap berjuang. Karena askariman amut syahidan. Nah, itulah. Kalau kita lihat lagi orang-orang Israel, mereka merasa gagah, merasa punya ini fasilitas perang yang komplit, tapi sebenarnya mereka hatinya rapuh-rapuh. Karena tujuan mereka dunia, perang kan. Kalau saudara kita di Palestina, di Gaza kan Allah, jadi kuat. Itulah kekuatan yang tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan yang bersumber dari Allah. Jadi walaupun kita lemah, jangan kita putus asa. Kita tidak berdaya, jangan putus asa, tapi dekatkan diri kita kepada Allah, menjadi muslim yang totalitas. Ya Bu ya, mungkin itu saja. Nanti kita masuk materi hadisnya pertemuan yang akan datang. Baik, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, ada pertanyaan boleh? Ya silakan. Oh ya, bagus ya pertanyaannya ya. Jadi nggak sampai rumah ya apa ya? Ya, ijma itu mengambil ya, menyamakan atau mengambil salah satu misalnya sifat atau ciri yang sama-sama bisa dipakai juga di ini. Misalnya gini, dulu kan makanan pokoknya gandum ya, gandum atau kurma zaman Rasul, makanan pokoknya gandum ya, gandum ya. Kalau sekarang makan pokoknya apa? Nasi. Berarti kalau dulu boleh dia zakat ya, zakat fitrah dengan gandum ya. Sekarang kita nggak bisa zakat fitrah dengan gandum karena bukan makanan pokok kita, maka ini dikiaskan gandum dengan beras sama-sama makanan. Nah itu dia, jadi kias tuh begitu kan, jadi diambil kesamaannya ya, gandum sama nasi beras, kesamaannya apa? Sama-sama makanan pokok begitu, jadi dikiaskan begitu ya. Ya, mengambil satu kesamaan ya, satu kesamaan kan sama-sama apa tadi, makanan pokok ya. Satu kesamaan ya, mengambil kesamaan yang dimiliki ya, dikaitkan dengan sesuatu yang baru ya. Sesuatu yang baru itu misalnya ini beras kan yang baru kan, tapi sama dengan gandum, sama-sama makanan pokok gitu. Kalau banyaknya ada ukurannya ya, misalnya kan ada kan kilo, dulu kan mut, berapa mut ya kan. Kalau satu mut itu sekitar ya 5/6 kilo atau 5/6 liter ya, kurang lebih ya 1 liter gitu. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi contoh nyatanya seperti tadi, agar bisa dicerna ya, agar mudah dicerna.